Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan seluruh jamaah sholat isya, sholat taraweh di Masjid Al-Hidayah yang selalu dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah hingga saat ini kita masih diberi oleh Allah nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa melaksanakan, menambah amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah selalu memudahkan urusan kita dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, di antara kita ini ada yang masuk dalam kategori kekasihnya Allah. Kekasihnya Allah, jadi sangat dicintai oleh Allah. Itulah yang dalam hadis Nabi disebutkan, inna min ibadillahi man lau aqsama 'alallahi la abarrahu. Ada di antara hamba Allah itu yang jika ia berdoa, mengucapkan apapun, itu kemudian dikabulkan oleh Allah. Saking dicintainya oleh Allah, kretek hatinya itu langsung dipenuhi, apalagi sampai diucapkan. Maka hati-hati dengan mereka yang masuk dalam kategori kekasihnya Allah. Kalau kita membenci, menyakiti mereka, itu sama dengan menyakiti Allah. Dan ini tentu sulit sekali mencari sosok mereka yang masuk dalam kategori kekasihnya Allah, karena mereka ini selalu bersembunyi, tidak menampakkan identitasnya. Kita pun bisa menjadi komunitas itu. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ada di antara kekasihnya Allah itu adalah tidak punya rasa takut, tidak punya rasa khawatir, tidak punya rasa sedih dalam hidupnya. Kita kalau masih gelisah soal urusan harga minyak, itu belum bisa menjadi kekasihnya Allah. Kita kalau masih gelisah soal naiknya harga Pertamax, sulit menjadi kekasihnya Allah. Los tidak pernah berpikir tentang hal-hal yang sifatnya duniawi, tidak punya rasa takut, tidak punya rasa khawatir, tidak punya rasa sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Hidupnya itu sudah orientasinya bagaimana beriman, bagaimana bertakwa. Hanya itu saja sudah. Sehingga kemudian Allah memberi mereka ini hadiah, bonus. Bentuknya apa? Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mendapatkan kabar gembira ketika hidup di dunia maupun ketika hidup di akhirat. Dan contoh daripada kekasihnya Allah itu sangat banyak sekali. Ada kisah misalkan istrinya Imran dalam Al-Quran itu, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Terus di situ kemudian menceritakan, Rabbi inni wada'tuha untha wa laysa dzakaru kal untha wa inni samaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku punya anak perempuan. Perempuan tentu tidak sama dengan laki-laki. Aku memohon kepadamu, lindungi anakku ini beserta keturunannya. Maka kemudian Siti Maryam menjadi wanita yang hebat. Itu doa yang terucap dari istrinya Imran tadi, karena masuk dalam kategori kekasihnya Allah, dikabulkan doanya. Dan Siti Maryam menjadi perempuan yang hebat. Wa kaffalaha Zakaria, dijaga oleh Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria masuk ke ruangannya Siti Maryam, loh, ada makanan, ada buah-buahan. Siapa yang masuk ke ruangan ini? Wong saya menjaga. Qala ya Maryam anna laki hadza. Wahai Siti Maryam, dari mana kamu dapat ini? Siapa yang masuk ke sini? Qalat hiya min indillah. Siti Maryam mengatakan, dari Allah. Loh, kalau kekasihnya Allah itu sudah selesai urusan hidupnya. Maka kemudian hunalika da'a Zakaria al-mihraba. Maka Nabi Zakaria berpikir, kayaknya ini ada sesuatu yang istimewa yang dimiliki oleh Siti Maryam ini. Oh, Siti Maryam ini suka berdoa di mihrab. Maka aku pinjam saja mihrabnya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka Nabi Zakaria menempati mihrabnya Siti Maryam, kemudian berdoa lah di situ. Rabbi habli
Min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kasih aku keturunan, Engkau Maha mendengar. Maka karena Nabi Zakaria termasuk kekasihnya Allah, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusolli. Saat sholat, malaikat Jibril kemudian mengatakan, ya sudah, jangan khawatir wahai Zakaria, ya, annallaha yubashshiruka bi ghulamin, doa kamu dikabulkan. Loh, kekasihnya Allah begitu. Dan kekasihnya Allah tidak hanya nabi. Memang para nabi, para rasul itu mereka pada posisi level tertinggi menjadi kekasihnya Allah. Tapi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad juga bisa menjadi kekasihnya Allah. Dan banyak sekali cerita-cerita bagaimana mereka ini saat menjadi kekasihnya Allah. Apapun yang ada dalam kertas mereka kemudian bisa bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang bisa kita lakukan untuk menjadi kekasihnya Allah itu adalah menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala yang dilarangnya. Maka sulit untuk menjadi kekasihnya Allah kalau kita pernah berbuat maksiat. Untuk menghapusnya, kita harus memohon ampunan kepada Allah, terutama di bulan suci Ramadan. Maka bulan Ramadan adalah bagian daripada momentum bagaimana supaya kita ini bisa menjadi kekasihnya Allah. Sebab para kekasihnya Allah itu rajin berpuasa. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, mereka rajin berpuasa. Tentu berpuasa sunnah. Kita yang tidak pernah berpuasa sunnah, mungkin saat ini kesempatan untuk menebus apa yang selama ini belum kita lakukan, dengan cara menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan tulus ikhlas. Yang kedua, untuk menjadi kekasihnya Allah, dalam ayat Al-Quran disebutkan khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruh orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Saat turun ayat ini, Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ma ta'wilu hadil ayah, wahai malaikat Jibril, apa penjelasan dari ayat ini? Qala, malaikat Jibril mengatakan, hatta as'al, sebentar saya tak naik tanya kepada Allah, nanti kalau sudah dapat jawaban dari Allah, saya turun lagi ngasih tahu jawabannya. Fasu'ida, naik, tsumma nazalah, turun setelah mendapatkan jawaban dari Allah. Faqala, ya Muhammad, wahai Muhammad, innallaha ya'muruka an tasfaha amman dolamaka. Perintah dari ayat ini, wahai Muhammad, kamu disuruh untuk menjabat tangan orang yang mendolimi kamu. Kamu maafkan siapapun yang mendolimi kamu. Yang kedua, wa tu'tiya man haramaka. Kamu kasih orang yang mencuri hakmu. Kasih dia. Jadi orang mencuri hak kita, kita kasih. Oke, apa pernah kita ini motor kita dicuri? Itu kan hak kita diambil. Lalu ketangkaplah malingnya. Lalu kita bilang kepada massa yang menangkapnya, sudah, lepaskan maling itu, motor saya suruh bawa dia pulang. Gak pernah. Tapi kekasihnya Allah itu begitu. Ya. Watasilu man qata'aka. Kamu terus mencoba untuk menjalin hubungan baik dengan orang yang memutus hubungan denganmu. Ada 3 hal yang tampak ringan tapi berat sekali dilakukan. Tapi jika kita berhasil melakukan itu, kita akan menjadi kekasihnya Allah. Kita tidak pernah sedih dalam hidup kita ini, termasuk urusan ekonomi. Pilih mana? Harga barang naik tapi kita tidak pegang uang. Pilih mana? Harga barang murah tapi kita tidak pegang uang, atau harga barang naik tapi kita punya uang. Kekasihnya Allah tidak pernah berpikir tentang harga naik. Yang mereka pikirkan bagaimana rezeki datang. Tentu kita pilih rezeki ada di tangan kita. Mudah-mudahan kita bisa secara bertahap mencoba untuk menjadi kekasihnya Allah, sehingga kita bisa menikmati hidup ini, menikmati nikmatnya Allah, dan mudah menjadi hambanya yang bersyukur. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.